Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua dari kelas 3C2 malam. Selamat malam juga untuk Ibu Catherine. Di sini saya Muhammad Makbari dari kelas 3C2 malam ingin berpresentasi tugas etika profesi yang berjudul Kepribadian Beretika di dalam Dunia Kerja. Di sini saya akan membahas 6 tahapnya. Oke. Kita akan mulai yang nomor pertama, yaitu tentang pahami aturan tak tertulis di tempat kerja. Di sini saya akan menjelaskan, selain peraturan yang sudah baku, ada sejumlah aturan tak tertulis atau etika yang juga membantu interaksi sehari-hari di tempat kerja agar berjalan mulus. Meski tak tertulis, etika ini merupakan faktor yang berpengaruh pada prestasi kerja Anda. Bukankah kalau merasa nyaman dengan rekan-rekan kerja kita, merasa betah hingga menganggap kantor sebagai rumah kedua, tanpa disadari, kita akan senantiasa terpacu untuk menunjukkan kinerja terbaik. Dengan memahami dan mengaplikasikan etika, kita juga akan lebih terima di lingkungan kerja kita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pahami aturan tak tertulis tempat kerja. Menurut saya, ini suatu hal yang penting agar di dalam dunia kerja kita memahami aturan agar kita disiplin dan memahami setiap kerja kita. Oke, saya akan menjelaskan lagi yang nomor 2, yaitu tentang tepat waktu. Oke, saya akan menjelaskan apa itu tepat waktu dalam dunia kerja. Selalu mengupayakan segalanya tepat waktu sangatlah penting. Kebiasaan baik ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu para kolega dan pada gilirannya mereka pun akan menghargai kita. Pepatah yang tepat untuk diingat, waktu tidak akan pernah menunggu siapapun. Jadi jangan pernah sekalipun terlambat datang ataupun menyelesaikan tenggat kerja. Karena kedisiplinan datang dari diri kita sendiri. Agar kita tak terlambat dalam bekerja, kita pun harus membiasakan bangun pagi, karena itu akan membantu kita terbiasa tepat waktu. Oke, saya akan menjelaskan apa itu tepat waktu dalam dunia kerja. Menurut saya, terbiasanya kita tepat waktu akan membuat kita memiliki sifat disiplin di rumah pun ataupun di tempat kerja. Oke, itu yang nomor 2 soal tepat waktu. Saya akan menjelaskan yang nomor 3 tentang busana kerja yang pantas. Ya, saya akan menjelaskan dulu apa itu busana kerja yang pantas. Kebanyakan perusahaan umumnya sudah menetapkan kode busana yang wajib dipatuhi. Ada berapa jenis pekerjaan yang membebaskan karyawannya dalam berpakaian. Tapi tetaplah busana yang pantas. Ingat, kantor bukan ajang tempat pesta, tempat orang memamerkan koleksi mahal. Sesuaikan juga dengan acara dan situasi. Jika ada janji bertemu klien, pilihlah busana formal agar citra perusahaan tetap terjaga. Pilihlah suatu hal yang penting memperlihatkan bahwa kita pantas pekerjaan tersebut karena terlihat rapi dalam berbusana. Saya akan menjelaskan dulu apa itu busana kerja yang pantas. Menurut saya di sini, busana kerja yang rapi tentu akan membuat kita lebih percaya diri dan membuat semangat dalam bekerja. Oke, itu yang nomor 3. Saya akan jelaskan yang nomor 4, yaitu tentang bertutur sopan dan selalu ucapkan terima kasih. Ini juga suatu hal yang penting dalam dunia kerja. Tutur yang santun dan kata-kata manis pasti akan mengabaikan suasana kerja sekaligus menjaga semangat kerja. Tumbuhkan kebiasaan baik ini, mulailah dari diri sendiri, misalnya saat berpapasan dengan rekan di kantor. Usahakan memberi senyum dan mengangguk sopan, meskipun yang bersangkutan bukanlah teman akrab. Kesantunan mewakili sikap Anda yang menghargai kepribadian mereka. Oleh sebab itu, apabila kita mau dihargai orang lain, kita harus bersikap baik dalam dunia kerja. Saya akan menjelaskan apa itu bertutur sopan dan selalu ucapkan terima kasih. Menurut saya, kita pun harus menyikapi ini dengan positif. Kenapa harus positif? Sebab dengan positif, orang pun akan sopan juga terhadap kita.
Oke, itu yang nomor 4. Saya akan menjelaskan yang nomor 5. Di sini ada jaga kerapian area kerja. Ya, saya akan menjelaskan apa itu kerapian area kerja. Tak sedikit yang mengatakan kalau meja kerja bersih mencerminkan pikiran yang bersih dan cara kerja yang sistematis. Jadi kalau tak ingin dianggap sebagai sosok urakan atau pekerja yang ceroboh, jaga kerapian meja kerja. Anda ingin menambahkan sentuhan pribadi, letakkan foto diri atau keluarga maupun pernak-pernik perhiasan kecil seperlunya. Jangan habiskan semua tempat memajang seluruh koleksi pernak-pernik pribadi. Selain itu, kalau jenis pekerjaan membuat kita sering dipindahkan tugas yang dimakan, keberadaan benda-benda dekoratif agar tak kelewat repot setiap kali ditempatkan di pos yang baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu jaga kerapian area kerja. Menurut saya, dengan area kerja yang rapi, kita akan semangat lagi dalam bekerja karena kita memulai sesuatu dari tempat meja kerja kita. Oke, itu yang nomor 5. Saya akan jelaskan. Ini yang terakhir, yaitu hargai privasi orang lain. Saya akan menjelaskan. Meskipun kesempatan ada depan mata, jangan pernah membaca fax atau email, surat, ataupun layar komputer siapa saja. Ingatlah, juga saat hendak mengirim email, pastikan Anda tidak menulis sesuatu yang kira-kira akan meledak jadi masalah besar jika di-forward ke sana kemari. Jangan salah dalam dunia maya. Siapapun dapat meng-forward email yang diterimanya. Kita harus waspadai hal ini. Jika seorang rekan kerja menutupi pintu ruang kerjanya, janganlah mengganggu sekalipun dia kelihatannya tidak sedang sibuk. Sebaliknya, kalau Anda perlu mendiskusikan sesuatu yang sifatnya sensitif dan rahasia, carilah ruang khusus. Tutup dan kuncilah agar tak ada orang lain yang ikut mendengar percakapan Anda. Hal-hal yang bersifat pribadi dan laporan kinerja karyawan bukanlah konsumsi bagi telinga di tempat kerja, selain khusus untuk yang bersangkutan. Oke, saya akan menjelaskan apa itu hargai privasi orang lain. Menurut saya, kita juga harus menghargai privasi orang lain, agar orang lain juga merasa nyaman terhadap kita dengan tidak mengganggu privasi mereka. Oke, demikianlah video presentasi dari saya tentang kepribadian yang beretika di dalam dunia kerja. Di sini kita sudah mendapatkan banyak informasi tentang kegiatan kita di tempat kerja, mulai dari pahami aturan kerja hingga menghargai privasi orang lain. Saya tutup presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.